Puji Tuhan, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca bersama firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita diingatkan dan diberitahu bahwa Tuhan sudah memilih kita. Dan Tuhan sudah membasuh kita dengan darahnya, dan apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib untuk menyelamatkan kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Dan dikatakan supaya kita itu makin melimpah, ya, makin melimpah, damai sejahteranya itu makin melimpah. Jadi makin lama kita ikut Tuhan, makin banyak yang kita dengar firman, makin banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, itu seharusnya itu membuat kita makin bersyukur kepada Tuhan. Bukan justru sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Banyak kali saya belajar begini. Kalau kita mau piknik atau mau berlibur gitu ya, dalam persiapan kita rasanya senang banget. Wah, senang, saya mau jalan-jalan, saya mau liburan. Tapi nanti kalau sudah pulangnya, kita sudah nikmati kan liburannya. Umpamanya kita pergi ke Borobudur, kita sudah lihat Borobudur. Oh, saya jadi tahu Borobudur. Oh, saya jadi tahu ini, saya jadi tahu itu. Kita sudah menikmati semua itu. Tapi kok justru bukan sukacita, bukan bersyukur, malah kadang-kadang ada persungutan, ada kekecewaan, ada kemarahan, dan macam-macam. Hanya karena kelelahan fisik kita lupa untuk semua yang kita sudah terima. Nah, seringkali dalam hidup kita itu seperti itu. Ya, seperti itu. Kita bukan makin lama ikut Tuhan, bukan makin setia. Karena itulah kita sangat berhati-hati. Karena firman Tuhan bilang orang yang terdahulu itu akan jadi terkemudian. Ya. Saya kalau dalam pribadi saya, kalau saya mendengar kesaksian, ya, orang sakit sembuh, oh puji Tuhan ya, apalagi sembuh dengan mujizat Tuhan. Orang kuliah lulus di wisuda, bagus nilainya. Orang usaha dapat untung banyak, ya, berhasil, sukses jadi orang kaya. Firman Tuhan bilang orang yang mengumpulkan harta pada saat-saat dunia akan berakhir itu adalah orang bodoh. Ya, karena itu semua akan disapu bersih oleh Tuhan. Nah, semua pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan karena pertolongan Tuhan itu bagus. Kesaksian-kesaksian itu bagus sekali. Tapi pribadi saya mengalami sukacita yang luar biasa dan rasa syukur yang dalam sekali kalau ada orang yang jahat jadi baik, ya, orang yang sesat, ya, dia kembali kepada Tuhan, ya, orang yang tadinya sombong, iri hati, serakah, pelit, dia berubah menjadi orang yang lembut hati. Kemarin saya berjumpa dengan seseorang. Dulu saya sudah lama kenal, sudah puluhan tahun. Saya kenal orang ini adalah orang yang angkuh. Orang yang angkuh gitu ya. Tapi 2 minggu lalu saya lihat dia, ketemu dan belum sempat ngobrol banyak. Saya lihat ini orang kok beda ya.
jadi lembut begitu ya, jadi lembut gitu ya. Omongannya tuh jadi lembut, enggak sok gitu, enggak. Setelah kemarin ketemu lagi, oh ya, dia menyatakan bahwa dia dulu jahat, dia dulu orang yang jahat banget katanya. Ya, dia minta didoakan supaya diampuni dosanya. Saya waktu mendengar ini, hati saya tuh penuh syukur. Tuhan, ini nggak bisa dikerjakan oleh manusia, nggak bisa dikerjakan kalau bukan kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus, jangan sampai karena lama ikut Tuhan jadi anak Tuhan, lama-lama jadi sombong, lama-lama jadi masa bodoh, lama-lama jadi merasa hebat. Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai kita seperti 5 anak darah yang bodoh. Ya, 5 anak darah yang bodoh ini dia hanya minta fasilitas saja. Dia minta fasilitas, ya. Sama-sama nunggu tapi dia masa bodoh, enggak ada persiapan. Udah gampang nantilah. Urusan-urusan Tuhan datang itu urusan selamat, enggak selamat itu nanti. Begitu meremehkan, begitu meremehkan. Sebab itu waktu Tuhan datang, mempelai datang, dia mau pergi beli minyak, sudah enggak keburu, ya. Jadi saudara, kalau mau belanjakan hartamu, kalau kau mau supaya hidupmu bersinar, sekarang ini, ya, pergunakan supaya pelitamu itu tidak kekurangan minyak, ya, supaya kita tetap menyala. Jangan nanti, ya, jangan nanti, sekarang ini, supaya kita tidak terlambat. Ciri-ciri anak darah yang bodoh itu dia selalu minta fasilitas. Ya, dia memboroskan waktunya dan dia menganggap remeh. Tapi kalau yang bijaksana, dia itu tidak minta fasilitas, tidak, ya, dia tidak minta fasilitas, tapi justru dia mengantisipasi. Oh, nanti ini bakal ini ya. Wah, ini akhir zaman banyak orang yang akan kehilangan kasih. Saya minta sama Tuhan supaya kasih saya jangan habis, ya. Akhir zaman banyak orang yang sombong, banyak orang yang suka nipu, ngomong suka bohong, ya. Wah, Tuhan lindungi saya, Tuhan selamatkan saya. Nah, ya, jadi marilah kita minta sama Tuhan supaya kita tetap terpelihara, ya. Jangan sampai kita nggak sadar mahkota kita sudah dialihkan ke orang lain, ya. Tuhan Yesus tolong kita. Kita mau terus waspada, cenderung terus kita melihat ke dalam diri kita, berkaca sama firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus menolong kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sudah dipilih Tuhan. Kami sudah dibasuh oleh darah-Mu. Dan tolonglah supaya kami tetap ada dalam perkenan Tuhan. Tidak menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh, ya Tuhan, yang terlambat untuk membereskan, untuk mempersiapkan hidupnya. Sebab itu jadikan kami 5 anak darah yang bijak Tuhan, yang setiap saat berhati-hati, yang setiap saat tidak masa bodoh dan tidak merasa sanggup, tidak bermegah dengan keadaan kami Tuhan, tapi selalu dalam kerendahan hati mohon belas kasihan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk tidak dicemarkan oleh dosa-dosa yang ada di sekeliling kami. Berkati kami semua ya Roh Kudus, tolong kami, haleluya. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan tolong kita semua. Amin.